Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar. Wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmatnya dan rahmatnya sampai hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebuah hidayah yang wajib kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya berupa takdir yang baik, maka setidaknya kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan petunjuk, digerakkan hati kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tatkala dalam peristiwa perang Khandaq, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, sekiranya bukan karena engkau ya Allah, mungkin kami tidak bisa mendapatkan petunjuk. Mungkin kami tidak bisa wala tasaddaqna, tidak bisa bersedekah, wala sallaina, dan kami pun tidak bisa salat kecuali biiznillah, atas kehendak Allah melalui hidayah taufik, petunjuk dalam bentuk tergeraknya hati kita. Maka akhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna, sudah barang tentu malam ini adalah malam di mana kita menyempatkan waktu untuk belajar. Maka bersungguh-sungguhlah untuk bisa mempelajari bahasanya Al-Quran. Dan di antara benefit ataupun keuntungan kita mempelajari bahasa Al-Quran adalah kita bisa lebih paham apa yang menjadi perhatian kita, asas pondasi kita sebagai umat Islam,
yaitu bisa lebih paham dengan Al-Quran, As-Sunnah, Athar Sahabat, ya pemahaman para sahabat, fahmus salafil ummah, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita tahu dari kosakata bahasa Arab, kita bisa mengambil faidah dari perkataan Imam Syafi'i, Imam Empat Madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ataupun berbagai macam ya problematika yang ada di tengah-tengah kita. Nah, di antaranya pada pertemuan yang lalu, ya tugas yang mungkin kami koreksi hanya betul atau tidak, tapi penjelasannya di pertemuan ini, ya, karena mengingat ada beberapa ummahat yang ingin tahu alasannya, koreksiannya yang sahih itu apa, ya. Dari banyak sekali jawaban ummahat yang pertanyaannya di dalam bahasa Arab adalah ayyuhuma afdol, rajulun ghaniyun salihun wa rajulun ya au rajulun faqirun salihun, ya au rajulun ya faqirun salihun, ya mana yang lebih utama, ya seorang lelaki yang kaya dan soleh, kaya dan soleh, atau seorang lelaki yang fakir, tak punya apa-apa, ya, tapi soleh. Fakir lebih miskin, ya, miskin tapi soleh, ya. Maka di antara banyak jawabannya, ya kira-kira mana yang sahih umahat? Lebih mulia seorang yang kaya soleh atau seorang miskin yang soleh umahat? Ya, kita lihat ya jawaban dari masing-masing. Contoh misalkan jawaban dari Ibu Nur Hasanah. Ada Ibu Nur Hasanah di sini? Hadirah? Alhamdulillah. Ya, beliau menjelaskan bahwa al-miskinus salihun tawabun. Ya. Nah, orang miskin yang soleh banyak pahalanya. Ya. Kenapa? Karena dipercaya masuk surga lebih dulu dari orang lain. Nah, memang ada hadis yang menjelaskan orang miskin paling terdepan ya antriannya, dihisap di hadapan Allah, dihitung. Kenapa? Karena ya eh, berbicara tentang amal, berbicara tentang apa yang diperoleh dan apa yang disalurkan, itu akan ada perhitungannya. Dan yang paling sedikit adalah orang apa? Miskin. Ya, memang ada benarnya. Ya. Doanya berkah. Doa orang miskin. Ya, berarti doa orang kaya nggak berkah dong. Ya, ada Ibu Nur Hasanah di sini. Ah, kita diskusi ya, diskusi dulu. Lalu ibadahnya lebih ikhlas dan khusyuk, berarti orang kaya yang soleh nggak khusyuk dong ibadahnya, nggak ikhlas dong. Kan kita apple to apple ya, perbandingannya orang kaya soleh, solehnya sama. Orang miskin yang soleh, solehnya sama, cuma beda hartanya aja. Yang satu nggak Miskin. punya harta, nah miskin, yang satu kaya raya, tapi sama-sama soleh. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Nah, kalau bicara lebih ikhlas, ya kita berbicara dua-duanya ikhlas, dua-duanya khusyuk, ya. Ya, kalau doanya berkah, orang soleh, orang kaya yang soleh juga harusnya doanya berkah, kan soleh, ya kita bicaranya. Ya, kalau nomor satu masih masuk akal karena masuk surganya lebih lebih dulu, ya. Mungkin bukan masuk surga lebih dulu ya, antriannya paling depan. Ya. Tapi bisa dibantah kalau antriannya paling depan, ya dia lebih dulu memang, ya. Tapi
Orang yang mengantri paling belakang sudah dapat tiket surga, bukankah adalah sebuah kebahagiaan juga? Orang kaya mungkin paling belakang, tapi dia tahu dia soleh. Ya, sudah dijamin juga nih dua-duanya masuk surga. Mana yang lebih utama dalam hal ini? Nah, ini jadi pertanyaan yang untuk kita semua. Ada Ibu Ririn. Ya, ada ya Ibu Ririn di sini? Hadiroh. Ya, hadirah. Nah, mana yang lebih banyak ya pahalanya ya? Orang yang kayak soleh. Nah, ini termasuk ini ya, apa? Tulisannya bagus ya. Cuma ini Masya kayaknya Allah. kaknya dipisah ya dengan iya ya. Oh, Iya. Ustaz. Nah, ini K lalu karena nggak muat di bawahnya. Ya kalau bisa Hmm, nggak seperti itu ya penulisannya. Kayak Insya yang Allah. soleh. Ya. Nah, atau orang miskin yang soleh. Maka jawabannya di sini Ibu Ririn mengutarakan bahwa yang lebih banyak pahalanya adalah orang kaya soleh. Ini kebalikannya Ibu Nur Hasanah. Ya, alasannya karena dengan hartanya orang kaya yang soleh bisa lebih banyak memborong pahala. Ya, contoh bisa lebih banyak berbagi, berinfak, bersodakoh. Oh, berarti orang miskin nggak bisa sodakoh dong? Bisa. Bisa. Iya. Lebih banyak bicaranya orang kaya katanya lebih banyak. Bukankah yang dilihat adalah kualitas bukan kuantitas? Nah, Orang yang itu. sedekah, Enggak, kemarin masih ambigu gitu, Ustaz. Dari segi apa, ambigu. makanya jadi mengira-ngira pendapat seperti Iya, itu. iya. Gak apa-apa kan kita diskusi ya, kita Ya, diskusi. Ini bukan soal benar salah, tapi ini soal bagaimana bisa menjelaskan dari jawaban ya masing-masing. Ya. Maka kalau kita bicara banyak sedekahnya, berapa banyak orang yang sedekahnya sedikit ya, tapi mustajab. Ya, mustajab doanya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya ya, doanya tidak mustajab karena hartanya yang disalurkan tidak sebanyak harta yang dia punya. Gitu ya. Mungkin kalau bicara banyak relatif ya. Orang kaya menyumbangkan hartanya bagi orang miskin banyak ya, tapi menurut orang kaya belum tentu banyak ya. Maka ini bisa dibantah ya dalam masalah ini ya. Dalam masalah ini bisa dibantah ya. Dari semua jawaban dari Ibu Ririn, Ibu Nur Hasanah, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya. Mungkin kita simpulkan saja bahwa jawabannya adalah orang soleh ataupun seseorang yang kaya raya lagi soleh. Ya, ini jawabannya. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang kaya yang soleh lebih utama daripada orang miskin yang soleh karena ujiannya. Ya, kita pernah mendengar hadis Nabi SAW. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Maka lihatlah orang-orang kaya yang saleh. Lebih banyak ujiannya atau lebih banyak orang miskin ujiannya? Kalau kita memandang, oh orang miskin kan ujiannya banyak tuh. Susah makan, betul ya? Susah makan. Ya. Ujian yang paling banyak kita memandangnya orang miskin. Ya. Tapi perlu kita ketahui orang kaya raya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujian kekayaan. Ujian kekayaan itulah poin di mana seorang mukmin akan mendapatkan ujian terbesarnya. Apa ujian terbesarnya? Kekayaan. Coba bayangkan ummahat, orang kaya lalu dia ingin bersedekah, dia mudah bersedekah. Tapi sebaliknya, ingin bermaksiat pun mau.
mudah untuk bermaksiat. Ya, coba kalau orang miskin ingin bermaksiat susah. Ingin bermaksiat, ingin minum minuman keras, perlu biaya, ingin berzina dan lain sebagainya. Maka poinnya adalah ketika seorang mukmin semakin tinggi di dalam kehidupan dunianya, maksudnya kenikmatan yang Allah berikan, maka semakin besar ujiannya, ya. Ujiannya semakin lalai mengingat Allah. Berapa banyak orang kaya? Lebih banyak mana orang kaya yang soleh atau orang miskin yang soleh? Orang miskin yang soleh. Miskin. Orang miskin soleh karena dia tahu diri. Ya. Tapi berapa banyak yang jatuh miskin lalu dia bangkit kaya raya kembali, dia lupa. Ya. Lalai. Ya, siapa di antaranya? Korun. Pernah dengar ya kisah Korun? Iya. Iya, dulu orang miskin. Siapa Korun? Korun itu adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Miskin. Diberikan kekayaan berapa banyak? Negeri yang penuh dengan kemakmuran dibinasakan. Kemakmuran itu apa? Nah, ya kaum Ad, kaum Samud, wah itu luar biasa kekayaannya, ya ilmunya, perekonomiannya, pertaniannya, dikasih nikmat oleh Allah. Ternyata lalai, ya. Dan ujian yang paling terbesar adalah apa? Fitnatul mal, kata Nabi SAW. Apa itu? Fitnah Harta. harta. Ya, fitnah harta. Ya, sampai di sini fahim tunna umahat. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Nah, hal min soalin ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Maafis soal? Maafis soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadih insyaallah umahat. Insyaallah. Insyaallah wadih, ya jelas ya dari pemaparan tentang orang kaya yang soleh ataupun orang miskin yang soleh. Dua-duanya pun soleh ya, baik ya. Hanya saja ada yang lebih utama di situ. Dan itu juga yang diajarkan Nabi SAW dalam kisah Abu Hurairah. Mungkin pernah mendengar ya, kisah Abu Hurairah panjang lagi tuh. Orang kaya yang soleh itu lebih utama daripada orang miskin yang soleh. Itu yang dijabarkan oleh sahabat Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abu Hurairah itu iri dengan orang kaya tiap hari kok datang ke Masjid Nabawi, ke Ahlus Suffah ya, di pelataran Masjid Nabawi bagi-bagi makanan ya, orang soleh yang kaya. Lalu Abu Hurairah ya, singkatnya Abu Hurairah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengangkat derajat kami dibandingkan orang-orang kaya yang soleh? Karena Abu Hurairah nggak bisa sedekah, ya orang miskin, ya. Akan tetapi Abu Hurairah iri dengan mereka bukan karena kekayaan, tapi iri karena amal soleh mereka. Lalu apa yang dijabarkan Nabi SAW? Maka ba'da salat, setelah salat, ya zikirlah, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Nah, dibaca setiap ba'da salat wajib, ya. Dibaca tuh, diamalkan. Ketika diamalkan, orang kaya soleh apa? Dengar. Ya, ketika mendengar, apa yang dilakukan orang kaya soleh? Ikutan, nggak mau kalah juga. Ya, diamalkan. Ya, akhirnya apa? Abu Hurairah ngadu lagi. Coba bayangkan nih semangatnya para sahabat kemarin. Ya, kalau iri dalam masalah ibadah, jangan iri dalam masalah dunia. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, kita lanjutkan ummahatifillah pada halaman 61 ya.
Aina wasolna sampai halaman 61 pada bagian berapa, Ummahat? Khalas untuk ceritanya? Kelas. Khalas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada tamarin latihan pertama sudah dibahas belum? Belum ya, Ummahat? Belum kayaknya. Belum. Nah, ya. Ini ada pertanyaan, ada jawaban ya. Kita hanya membacanya saja. Ya, Taib. Silakan Ummahat baca bersama-sama ya. Pada raqam wahid Iqra waktu bacalah dan tulislah. Ya, raqam wahid silakan dibaca wahid isnan salah. Man fi Hadzal hadzal baiti fihi hamidun hamidun. Hamidun. Fihi hamidun. Mumtaz. Ya. Cukup ya, nomor 1 dulu pelan-pelan. Ya, man fi hadzal baiti fihi hamidun. Artinya apa, Ummahat? Siapa Yang ada di dalam rumah itu ya, siapa yang ada di dalam rumah ini fihi. Apa artinya fihi? dia adalah di dalam Fihi adalah fi ditambahkan huwa. Jadi fihi. Di dalamnya. Maksudnya di dalam rumah. Dalam rumah ada siapa? Hamidun. Mumtaz. Ya, Hamidun. Rekam isnan. Silakan dibaca wahid isnan salah. Itu Ustaz ya? Ustaz Afwan Ustaz. Ya, silakan. Itu yang bercuit-cuit Afwan dari Ustaz ya? Bukan, Ya, sepertinya. kresek-kresek. Sudah jelas belum? Nah, sekarang ya. sudah Iya. Kresek ya. Mungkin yang pakai mic itu, yang dinyalakan mic-nya itu yang ada headsetnya atau ada ininya ya, mikrofonnya ya. Kalau langsung dari handphone biasanya ada feedback ya. Ini kresek gitu, bisa feedback juga. Ini sudah jelas ya. Sekarang alhamdulillah jelas. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Pada rakam isnan, silakan dibaca sama-sama wahid isnan salah. Mada fil akibati fiha tari. Wadaftari mumtaz, Masya Allah. Ya. Sepertinya ini ada feedback dari Ibu Erviani. Mungkin Ibu Erviani bisa dimatikan dulu ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, saya tadi mencari tahu ya dari mana ini asalnya. Ya, mungkin bisa diselipkan mikrofon atau headset gitu ya, agar bisa aktif ya. Karena kalau tidak ada biasanya suaranya menggema ya, ataupun ada kresek-kresek tadi yang Bu Tina sampaikan ya. Baik, terima kasih Bu Erviani dan juga kepada Ummahat. Kita lanjutkan ya. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Apa artinya Ummahat? apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas Ada buku di dalam tasnya ada buku saya dan pena saya, buku tulis saya. Iya. Mumtaz. Ya, mumtaz, Masya Allah. Apa yang ada di dalam tas? Fiha, karena dia hakibah mu'annas, maka menggunakan ha. Kalau dia mudzakkar, maka menggunakan hi, fihi. Yani fiha. Di dalam tas ada kitabi. Ya. Apa kitabi? Bukuku ya. Buku Bir ya. muttasil. Wa qalami, penaku.
Wa daftari, buku tulis. Tulis. Mumtaz ya, Masya Allah. Nah, ini semua adalah dhamir muttasil ya, melatih kita pada dhamir muttasil yang ada pada huruf jar. Fihi, fiha ya, yang digaris bawahi di dalam kitab ini. Rakam salasah, silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. Man saya roti Fiha abi Wa umi wa akhi wa ukhti. Masya Allah, Masya Allah. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Wah, banyak nih orangnya. Apa artinya Umhat? siapa Siapa yang yang ada di dalam mobil di dalamnya adalah ayah saya, ibu saya, ibuku, saudara perempuan dan saudara Wa ukhti, saudari ya. Saudaraku dan saudariku ya. Man fis sayyarah, siapa yang ada di dalam mobil. Ya, di dalam mobil ada abi, ayahku, wa ummi, ibuku, wa akhi, saudaraku, wa ukhti, saudari. Mumtaz ya. Ada 4 orang ya. Baik. Dan 5 orang dengan yang menjawab. Ya, rakam arba'ah. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasah. Man masjidil ahadun Ya, Masya Allah. Ma fihi ahadun. Ya. Man fi masjidil jami'atil ana. Ya, apa artinya Ummahat? Siapa yang di dalam masjid kampus sekarang? Ya, apa artinya ma fihi ahad? Tidak ada seorang pun. Ya, tidak ada seorang pun atau tidak ada siapa-siapa. Nah, ya, ya. Perhatikan di sini Ummahat. Man fi masjidil jami'atil ana. Siapa yang ada di dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi. Nah, kita lihat fokus pada yang digaris bawahi dulu. Fihi. Kenapa fihi? Kan jami'ah mu'annas. Ayo, kenapa? Karena Jami'ati mu'annas. Bukan patokan sama masjidnya berarti ya Ustaz? iya. Jadi yang dilihat bukan mudhaf ilaihnya. Kan man fi masjidil jami'ah. Masjid kampus. Ya. Jadi fihi itu kembali kepada si masjid kampus, bukan kampusnya. Ini kembali kepada yang ini masjid. Maka dibacanya fihi. Ya. Tapi kalau sayyaratul mudarrisi, mobil, gurunya laki-laki. Pakainya apa? Fihi apa fiha? Fiha di dalam. Mu'annas ya, mu'annas karena yang diambil adalah mudhofnya, ujungnya, bukan belakangnya. Ya, ini harus diluruskan tentang idhofah atau mudhof wa mudhofun ilaih, kepemilikan. Kalau rumus kepemilikan, dhamir mutasilnya mengikuti mudhofnya, bukan mudhofun ilaihinya. Ya, ulangi ya. Kalau kita ingin buat kalimat,
lalu ada domir muttasil, fihi atau fiha, mudzakkar apa muannas, lihatlah mudhofnya depannya, bukan mudhofun ilaih. Ya, sampai di sini fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Lalu di sini ada kalimat ma fihi ahadun, tidak, ma itu artinya la ya. Ma di sini artinya la, tidak. Tidak ada di dalam masjid kampus ahadun, seorang pun. Ahadun itu kan artinya hanya satu atau seorang pun itu kan tidak ada satupun. Ya, arti dari kata ahadun. Ya, beda dengan ma fihi wahidun. Kalau wahidun itu artinya satu, tidak ada satu. Salah, ya, kurang tepat. Yang betul adalah ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di masjid kampus. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Rakam hamzah. Alhamdulillah. Rakam hamzah silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid isnan thalatha. Man fi hadhihi Apa tuh? Mudiru apa mudiri? Ayo. mudiri. Mudiro. Ada yang bilang mudiri. Mudiru. Ya. Ikhtilafnya. Ya. Ikhtilaf para ulama, ya, perbedaan pendapat. Ya. Maka jawaban yang sahih adalah berdomah. Fiha al-mudiru. Kenapa? Karena al-mudiru adalah bagian dari isim marfu. Nanti Ummahat akan belajar. Ya, akan ada pembahasannya lebih detail. Tapi kita batasi dia harokatnya dhammah. Fihal mudiru. Ya, bukan mudira. Kalau mudiri harus ada huruf Ya. jar. Iya betul. Di sini nggak ada huruf jar. Huruf jarnya menempel dengan domir. Jadi nggak ada kaitannya. Seperti itu. Jadi Kalau di dalam. ada alif lam ya Ustaz ya. Kenapa? Kalau ada alif lam tetap nggak majrur. Ada alif lam itu bukan. Alif lam itu bukan menandakan majrur. Tidak ada istilahnya. Ya, kasrah ya. Harokat akhir kasrah itu karena sebab apa? Karena sebab mudhofun ilaih misalkan. Karena sebab huruf jar. Harokatnya kasrah nih. Mudhofun ilaih. Sayaratul mudarrisi. Masjidul jami'ati. Ya. Dia tidak terkena hukum huruf jar. Kemasukan huruf jar nggak ada. Kemasukan yang lain nggak ada. Ya. Maka dia al-mudiru. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Taib. Hal bin soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ke bagian 2 latihan fi'il kata kerja. Apa Ustaz tadi fiha sama fihi berarti domir apa namanya Ustaz? Muttasil. Domir muttasil. Itu kalau tidak salah sudah kita bahas ya. Iya, ana lupa afwan. Nah, ya. Domir muttasil, domir yang menempel dengan ya kata. Bisa dengan isim, bisa dengan huruf jar, bisa dengan huruf yang lainnya. Innaka bisa ya. Ma'aka dhorof. Fika. Kan ada istilah barakallahu fik. Ya, fikum, fika, fiki untuk perempuan, fiki, fika untuk laki-laki, fikum untuk semua banyak. Ya, barakallahu fik. Ya. Alaika, alaikum. Ya.
nempel dengan apa? Domir mutasil nempel dengan huruf jar. Kosakata baituka, asmaul khamsah kemarin ya, abuka, akhuka, hamuka, ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Tambahan sedikit bagian 2 ya. Kata kerja. Kita berikan bocoran halus ya, bocor halus tentang kata kerja. Kata kerja itu terbagi menjadi 3, tapi kita batasi 2 ya. Kata kerja yang dibahas di jilid pertama itu ada 2. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Yang kedua namanya fi'lul mudhari. Fi'lul apa? Mudhari. Ya. Fi'lul mudhari'i. Ya. Fi'lul madhi. Apa arti fi'lul madhi? Kata kerja lampau. Ya. Contohnya zahaba. Artinya zahaba. Ya, dia laki-laki telah pergi. Ya. Kita bicara dengan definisi lain yaitu past tense. Past tense ya, Om. Ya. Ya. Berikutnya fi'lul mudhari, present tense. Contohnya yadhhabu. Artinya apa? Dia laki-laki sedang apa? Yang pergi. Pergi. Iya. Kan sedang ya. Kata kerjanya pergi. Tapi lampau apa sedang terjadi? Nah, itu pertanyaannya bagaimana cara membedakan. Nah, itu ada pembahasannya sendiri karena ini bocor halus, jadi kita hanya menyimpulkan bagian 2 ya. Yang dipelajari adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, yaitu kata uhibbu. Ya. Uhibbu berasal dari kata ahabba. Apa artinya ahabba? Cinta. Bukan cinta, mencintai. Cintai. Iya. Nah, bicara cinta itu namanya mahabbah. Ya, cinta itu namanya mahabbah. Kalau ahabba adalah pekerjaannya, mencintai. Ya, perbuatannya namanya mencintai ahabba. Nah, di sini ada kata uhibbu. Ya. Uhibbu itu artinya adalah ana uhibbu. Cinta. Nah, Cintai. aku sedang mencintai artinya. Ya. Aku sedang mencintai. Ya, aslinya itu anak uhibbu. Ya. Artinya aku sedang mencintai. Coba bayangkan ternyata kata mahabbah, cinta, itu didefinisikan begitu indah dalam bahasa Arab. Ya, kita tahu cinta itu apa sih? Definisinya, teorinya. Jangan nggak tahu nih bahasa Indonesia. Susah diungkapkan dengan kata-kata, Ustaz. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia ya, beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa diungkapkan. Ya. Jadi apa yang disebut dengan cinta atau kita sebutnya mahabbah ya. Maka kalian tahu nggak Ummahat? Hanya Bu Ririn aja tadi yang menjawab.
Kasih sayang. Itu yang Kasih sayang tuh Ustaz. Sayang tuh beda ya, kalau tidak salah ya. Beda Ustaz. Iya. Mahabbah cinta. Ya. Nah, Karena oh, hmm, ya. Hampir. Tadi kalau dibilang sayang dalam bahasa Indonesia, iya betul sayang. Ya. Apa itu sayang? Nah, kodrat dari Allah. kodrat dari Allah. Apa itu kodrat? Nah, kodrat bukan bahasa Indonesia, Ummahat. Takdir. 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 Ya. Jangan dikit-dikit takdir. Kalau ditanya, ini kenapa begini ya? Takdir. Oh, jangan. Itu mempermainkan takdir, Ummahat. Dikit-dikit takdir. Ya, masalah cinta-cinta itu apa? Ya sayang itu apa? Ya takdir. Wah, bahaya ini. Ya, bisa masuk ke dalam pemahaman yang sesat ya di dalam agama Islam. Itu ada satu pemahaman yang namanya Jahmiyah, ya. Orang yang mempermainkan takdir. Nah, dikit-dikit takdir. Orang mencuri takdir. Orang melakukan dosa takdir. Ya, ini bahaya. Ya, bukan karena itu. Nah, cinta itu apa? Dari kata ahabba yuhibbu. Hubbun. Ya, hubbun. Maka ada istilah hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Cinta dunia. Ya. Yang disebut dengan hub ya adalah syu'urul khair. Perasaan yang khair. Apa khair? Baik. Baik. Ya, khair itu bukan baik ternyata. Khair itu artinya adalah banyaknya kebaikan. Ya. Banyak apa? Banyaknya kebaikan. Ya. Banyak kebaikan. Kalau baik itu Kebaikan. hasan. Baik itu hasan. Baik aja tuh hasan. Toyib baik. Hasan baik. Ya. Tapi kalau khair itu artinya adalah ziyadah biziyadah. Tambahan dengan tambahan dengan tambahan. Unlimited. Ya, kalau bahasa orang zaman sekarang unlimited. Ya. Artinya di sini adalah perasaan yang menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Menurut siapa? Hubbulillah. Menurut cinta kita kepada Allah. Allah. Ya. Jadi kalau membuat ummahat menjadi positif, ya maka ummahat wajib mencintai ya perbuatan tersebut. Tapi kalau membuat ummahat menjadi imannya turun, maka ummahat wajib untuk membenci hal tersebut. Nah, itu disebut dengan mahabbatullah. Cinta mati kita itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada istilah ana uhibbu. Di sini nomor 1 ya, kita masuk ya dalam halaman 62. Ada kalimat apa, Ummah? Silakan dibaca, Ummah. Uhibbu apa itu? Uhibbu Abi wa ummi. Wa ummi. Masya Allah. Uhibbu abi wa ummi. Apa artinya? Saya Mencintai Ibu dan ibu. ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku. Kayaknya kalimatnya kurang ya. Kurang tepat ya, Ummah. pas. Harusnya uhibbu ummi wa abi. Iya. Ummu wa Ibu dulu baru ayah. Ayahku dan ibuku. Harusnya ibuku dulu Harusnya baru ayahku. Mi wa abi. Ummu wa abi. Ya, ummi Mencintai wa ibuku abi. dan ayah. Mana yang harus diprioritaskan? Cinta kita kepada ibu atau bapak? Ibu. 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 Tapi ketika ibu telah wafat, tinggal menyisakan ayah.
Mana yang harus diprioritaskan? Cinta kita kepada ibu apa kepada ayah? Tetap ibu. Ibu. Tetap ibu, ummahat. 3 kali Nabi mengucapkan Ibuku, ibu. ibuku. Iya. Cuma cara baktinya berbeda. Kalau telah wafat itu didoakan setiap sholat, diziarahi, dirawat kuburannya, ya. Nah, beda dengan bakti kepada orang tua yang masih hidup, itu saja. Hidup. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, berikutnya rakam isnan. Silakan dibaca Umar. Rakam isnan. Wahid isnan salah. Uhibbu Ibu akhi Ini ukhti. aku. Masya Allah. Uhibbu akhi wa ukhti. Artinya, Saya mencintai Mencintai saudara saudaraku dan saudariku. saudari. iya, Saudaraku dan saudariku. mumtaz. Masya Allah. Saya mencintai saudaraku dan saudari. Sahih. Berikutnya rakam salasa. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Uhibbu Zamini. Masya Allah. Artinya, Aku mencintai saya mencintai teman sekelasku. teman sekelasku. Didefinisikan dengan istilah rekanku. Rekan. Iya, bisa rekan kerja, rekan kelas. Rekan kelas itu kan hanya di kelas saja ya, kenal. Ya. Nah, ini harus lurusin juga Ummahat. Maksudnya aku mencintai rekanku itu bukan berarti dia ingin menikahi rekannya, bukan. Jadi kata mahabbah itu luas, cinta itu luas Ummahat. Ya. Dan dirangkum dengan istilah syu'urul khair, perasaan yang membuat hati itu mendapatkan kebaikan demi kebaikan, hal positif. Jadi salah kaprah kalau dibilang kita tuh harus cinta sama siapa, sama istri kita ya, para suami gitu ya. Itu beda lagi definisi cinta. Cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada rekan kerja kita, dengan apa? Dengan mengambil hal-hal yang positif. positif. Al khair ini, ya, ziyadatul khair, banyaknya kebaikan demi kebaikan yang bisa kita dapatkan. Itu wajib untuk kita cintai. Ya, punya teman yang mengajak untuk berta'awun, saling bahu-membahu dalam kebenaran, saling menasehati dalam kebenaran, itu wajib kita cintai. Ya. Nah, ini yang harus diluruskan dari kata cinta di dalam bahasa Arab ya. Kita di luar dengan penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dari definisi cinta. Tapi ini cinta dalam bahasa Arab. Fahimtun insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya rekam arba'ah. Wahid isnan salat. Uhibbu Ustazi. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Artinya saya mencintai guruku. Kalau yang perempuan ustadzati. Ustazati. Ustaz. Untuk perempuan ustadzati, ya ustadzku, ustazahku maksudnya. Kalau ustadi adalah guruku untuk laki-laki. Lagi Ustaz. Saja. Kalau Ustaz itu boleh Ustaz ya? Kenapa? Ustaz nggak pakai zi beda. Uhibbu Kalau ustaz. uhibbu ustaz berarti bukan guruku, Semua. tapi umum. Aku mencintai atau saya mencintai guru secara umum. Iya. Karena kan guru itu wajib dicintai, Umar. Guru itu wajib dicintai. Ustaz itu wajib dicintai. Kenapa? Karena yang memberikan ilmu, ya, pahlawan tanpa Tanda jasa. Tanda jasa. Apa buktinya? Iya. Kenapa ustadz itu atau guru itu lebih besar ya
keutamaannya? Karena orang-orang yang besar itu yang mendidik adalah ustaz, guru. Presiden bisa jadi presiden atas izin Allah. Siapa? Dia dapat ilmu dari siapa? Dari siapa? Dari guru. Ya. Kalau nggak percaya tanya presiden ya. Presiden punya guru nggak? Punya. Punya dong, Punya. Ya. pasti. Raja aja punya guru. Semua orang punya guru. Dan saling berguru. Itu kan yang diajarkan para ulama. Saling berguru. Imam Malik punya murid terbaik namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid terbaik namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mereka saling belajar. Guru dengan murid. Ya. Nah, itu yang namanya cinta kita kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya ummahat rakam khamsah. Wahid itsnan salah. Hibbullah. Allah. Uhibbu Uhibbu Allah Uhibbullaha karena ada harokatnya ya. Ada Iya. harokatnya kan? Iya, Nah, betul ya. Uhibbullah. Kenapa ha? Kan itu ya Uhibbullaha. pertanyaan. Nah. Hibbullah. Ya. Termasuk uhibbul ustadza, bukan ustadzi ya. Uhibbullah. Kenapa uhibbullah pertanyaan? Ya, ini belum kita pelajari. Belum kita pelajari. Tapi kasih bocoran sedikit, bocor halus bahwa ketika bertemu dengan kata kerja, maka susunannya tidak bisa menjadi mubtada khobar lagi. Ummahat nanti akan belajar susunan tersendiri di dalam kata kerja. Ya, bocorannya ini susunan namanya adalah maf'ul. Catat ya ummahat ya, bocorannya. Ya. Maf'ul. Ya. Maf'ul itu artinya adalah objek. Nanti ummahat akan menemukan suatu hari nanti ummahat akan menemukan kata-kata ya isim yang harokatnya menjadi fathah. Misalkan baitun jadi apa? Baitan. Alkitabu jadi alkitabah. Ya. Masjidun jadi masjidan. Ya, Ustaz. Ya. Ya, itu istilah nahunya namanya mansub ya. Istilah nahunya. Ya, intinya adalah kata kerja itu susunannya berbeda dengan ya kalimat yang diawali dengan isim. Kalau ummahat belajar kalimat yang diawali dengan isim dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja berbeda. Nama susunannya jenisnya beda. Nah, itu yang belum kita pelajari di sini. Bocor-bocorannya ada maf'ul. Kalau kita di dalam pelajaran yang kalimat yang diawali dengan isim alkitabu jadidun. Nah, itu susunan apa? Mubtada Khobar. Gitu ya. Nah, kalau kata kerjanya di depan kayak ini nih, uhibbullaha, uhibbu zamili, uhibbu ada kata kerjanya. Atau zahaba, kata kerja apapun paling depan. Maka mubtada khobar tidak berlaku. Ya, hukumnya bukan mubtada khobar lagi. Kalau kata kerja di depan. Ya. Nah, ada beberapa susunan di dalam kata kerja ya yang menunjukkan bahwa harokatnya harus fathah di antaranya ini. Namanya maf'ul. Maf'ul itu objek. Ya. Objek. Ya, seperti Muhammad memakan ikan. Mana objek ya, Ummahat? Ikan. Ikan. Oh, ikan itu jadi objek. Karena ada kata kerja, maka timbullah objek, datanglah objek. Kalau nggak ada kata kerja, misalnya Muhammad adalah murid. Ya, nggak ada objek, adanya subjek. Ya, kan nggak ada kata kerja. Kata kerja itulah yang merubah susunan. Ya, merubah susunan
ya tidak berlaku lagi susunan mubtada khobar. Ya, paham tunna insyaallah. Insyaallah. Paham, Paham. Apa arti uhibbullah? Mencintai Saya Allah. mencintai Ya, Allah. Cintai Allah. saya mencintai Allah. Apa konsekuensinya? Maksudnya apa sih saya mencintai Allah itu konsekuensinya? Takwa. Takwa, betul. Ya, kalau orang sudah cinta umahat, ya ada yang namanya cinta buta. Cinta buta itu wajib kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, baik itu kita sukai, baik itu kita tidak sukai, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ata'na. Wa ata'na. Kayak anak muda zaman sekarang ada namanya cinta monyet gitu ya. Jangan sampai kita ini cinta monyet kepada Allah. Pilih-pilih. Ya, suka-suka ya kadang suka kadang enggak. Ya, Allah menyuruh kita untuk rajin sholat, ya kadang sholat kadang enggak. Allah menyuruh kita untuk tersenyum adalah sedekah, cemberut aja sama suami kan repot masalahnya. Iya, ya belum cintanya belum sempurna. Ya, kalau mau cinta sempurna ya cinta buta kepada Allah. Meskipun kita nggak suka, ya, tapi karena cinta sama Allah, apa yang Allah perintahkan, ya Bukan kita perintah, menjauhi larangan. iya betul menjauhi larangannya, meskipun kita suka dengan larangan tersebut, ya kita harus namanya sudah cinta, ya. Nah itu dipraktekkan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita cinta orang itu karena Allah. Ya, ummahat mencintai suami ummahat ketika suami ummahat melanggar syariat misalkan, ya nggak sholat misalkan, ya ummahat wajib benci, wajib menasihat, wajib marah. Ya. Begitupun sebaliknya, para suami pada istrinya, istrinya ngebantah, tapi saya terlanjur sayang sama istri, nggak bisa. Istrinya suka membangkang, gitu ya. Istrinya suka begini-begini terus, ya dan lain sebagainya. Ya karena cinta nggak apa-apa deh, istri saya begitu. Ya nggak bisa. Itu namanya bukan didasari cinta karena Allah. Cinta didasari karena hawa nafsu. Ya. Baik, berikutnya rakam sittah. Apa ini bacaannya ummahat? Silakan dibaca sama-sama. Wahid Isnan Salasa. Uhibbun Nabi Alaihi wasallam. Masya Allah. Uhibbun nabiyya. Ya. Oh iya, Harokatnya Nabi. benar. ya. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi. apa Saya artinya? mencintai. Saya Nabi Sallallahu Nah, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau tadi kan uhibbullah konsekuensinya takwa. Kalau uhibbun nabi konsekuensinya apa, Mas? mengikuti sunnahnya. Ittiba'us sunnah. Suka nggak suka harus ikuti. Ya. Suka tidak suka harus diikuti. Ya. Apa sesuatu yang disukai Nabi lalu kita suka itu biasa kita ikuti. Tapi kalau sesuatu yang Nabi lakukan tapi kita benci, iya, tapi kita benci, itu diuji tuh oleh Allah. Misalkan seperti seorang wanita yang suaminya meninggal, wafat, ya, lalu dia berjanji tidak akan menikah lagi. Ya, ya ada kasus ya seperti itu, tidak akan menikah, ya, dan tidak mau, ya, tidak mau menikah lagi karena alasan apa? Nanti kalau nikah lagi, saya tidak bertemu dengan suami saya yang pertama. Karena yang akan bertemu
adalah suaminya yang pertama dalam hadis. Dengan alasan itu, ya, ini adalah sesuatu yang ya wakarihan Nabi SAW, yang dibenci Nabi. Ya, istri Nabi wafat, Khadijah, Nabi nikah. Ya, begitupun selanjutnya, begitupun yang lain. Ya, begitupun selanjutnya dan yang lainnya. Artinya apa di sini? Ya, kita harus mencintai Nabi itu secara totalitas. Apa yang ada beberapa yang kita benci, ya. Tapi Nabi menyuruh kita untuk melakukan suatu amalan tersebut. Maka mau tidak mau kita amalkan amalan tersebut. Ya, fahim tunan insyaallah. Ya, terakhir Ummahat, apa bacaannya yang terakhir? Wahid isnan thalatha. Rabbiyaha Masya Allah. Arabiyaha. Harokatnya jadi fathah dua-duanya. Kenapa harokat akhirnya jadi fathah dua-duanya? Karena susunan naat man'u. Yang tengahnya susunan naat man'ut lugotal Arabiyyah. Nah, kalau ditanya kenapa harokatnya fathah, ya itu tadi karena maf'ul ya. Belum kita bahas tentang kata kerja. Oh ya, makmul. Saya mencintai bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Saya mencintai bahasa Arab. Karena apa, Umar? Nah, pertanyaan itu. Ada orang belajar bahasa Arab karena ya saya suka sama orang Arab, makanya saya belajar bahasa Arab. Nah, itu banyak tuh ya anak Gen Z sekarang ya. Saya suka film-film Korea, makanya belajar bahasa Korea. Film Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Nggak ada faedahnya, Umar. Ya, perkara yang mubah bisa masuk ke dalam perkara yang makruh. Begitupun bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab biar dapat calon mertua orang Arab misalnya. Syekh. Syekh. Sultan Arab. Ya, Habib gitu ya. Sultan Arab. Biar kecipratan lah gitu ya. Untuk memperbaiki keturunan lah gitu ya. Nggak dapat pahala, Umar. Ya Allah, udah capek-capek belajar. Nggak dapat apa-apa. Ya, jadi hamba yang muflis. Muflis itu hamba yang pailit atau pailit ya. Tekor, rugi. Tekor. Bangkrut. Bukan rugi lagi, tekor gitu ya, minus. Ayo kita belajar bahasa Arab itu ya karena Allah. Ya, turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Umpama Al-Quran pakai bahasa Indonesia, kita nggak akan belajar bahasa Arab, Umar. Ya. Al-Quran pakai bahasa Cina, ya kita jadi belajar bahasa Cina. Ya. Tapi Al-Quran Allah pilih dengan bahasa Arab. Mau nggak mau jadi belajar. Mau nggak mau. Ya. Bukan karena suka dengan orang Arabnya, bukan karena ingin jadi saudagar di Arab, bukan. Nah, ini yang harus diluruskan. Pahim tunan insyaallah, Umar. Hal min soalin, ada yang ditanyakan, silakan. Apa Ustaz mau tanya? Boleh, silakan. Kalau artinya qadarullah itu katanya kan takdir itu bukan Ustaz? Iya, betul. Qadarullah itu artinya Allah mentakdirkan, Allah telah menetapkan. Tapi itu udah pasti dari Allah itu ya Ustaz? Pertanyaannya gini, saya balik bertanya kepada Ibu Nur Hasan, apakah takdir ada yang selain dari Allah? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi qadarullah,
kata kerja yang artinya Allah telah menetapkan. Masyafal. Menetapkan. Ya, Allah telah menetapkan. Itu kalau sudah terjadi. Bacaan itu kalau sudah terjadi. Misalkan Ibnu Nur Hasanah janjian sama orang. Batal. Maka kita bilang, qadarullah, ada kegiatan lain. Qadarullah, anak lagi sakit nggak bisa hadir. Nah, itu namanya qadarullah. Tapi kalau kita bilang, besok Belum kita terjadi. janjian ya. Belum terjadi. Belum terjadi. Maka tidak boleh kita bilang qadarullah. Karena qadar itu adalah perkara yang sudah terjadi. Ketetapan yang sudah terjadi pada diri kita. Kalau yang belum terjadi namanya qada Allah. Qada. Ya. Qadha. Qada. Ya, qada Allah. Ya. Artinya ketetapan Allah yang belum terjadi, belum menimpa kita. Ya. Misalkan ya mudah-mudahan di tahun depan ya kelas E semuanya bisa umroh ya. Qada Allah. Amin. Amin. Iya, semoga qada Allah ini ya bisa umroh semuanya ataupun haji kalau perlu ya. Itu namanya adalah takdir yang belum terjadi. Dan kita Terjadi. berharap semoga takdirnya baik gitu. Nah, Paham Ustaz, tenang? syukran. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah. Afwan. Terima kasih Ummahat yang telah hadir pada pertemuan malam hari ini. Ya, ini sebuah nikmat yang Allah berikan, terutama di kelas E. Ternyata tanpa tadi pagi, kemarin sore, ya kelas A yang sama dengan Ummahat, ternyata seleksi alamnya lebih banyak kelas A daripada kelas E. Ya, ternyata kelas E ini lebih istiqomah nih, Masya Allah. Insyaallah. Lebih ditunggu-tunggu. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Amin. semoga Semoga Allah berikan keistiqomahan, kemudahan, keberkahan, kemudahan. kemudahan demi kemudahan ya. Dan yakinlah inna ma'al usri yusra, di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Allah. Untuk tugas pada hari ini ya, kita ini dulu ya, kita istirahat dulu, tidak tugas dulu. Kenapa? Ya kenapa? Jangan bersenang hati dulu ya. Kenapa? Ya, tugas yang Ada yang lain. Biar nggak tegang terus. Karena Ummahat mempersiapkan diri untuk ya pelajaran ke-12. Ujian. Wah, ujian. Boleh kalau mau ujian. Waduh. Ya, pelajaran 12 Ummahat ya. Kenapa? Karena pelajaran 12 ini nanti akan ada timbul kesulitan-kesulitan. Jadi mohon dibaca nih percakapannya, tanya jawabnya sampai di halaman 25 ya. Dibaca-baca, kalau mau diisi. Jadi nanti ketika pembahasan sudah tahu jawabannya seperti itu. Ya. Paham tunna insyaallah. Benar. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummah pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan. Ya. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada malam hari ini apabila ada salah kata, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.